Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Nah, tetap semangat ya belajarnya dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar di rumah masing-masing. Oke, kita akan mengawali materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Apa yang kami pelajari, biarlah Tuhan berikan kami kecerdasan dan hikmat Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami di dalam belajar, dan itu juga Kau memberkati sekolah kami dan guru-guru kami yang sudah melaksanakan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Kita masuk di poin yang ke B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, secara historis atau secara sejarah, UUD NRI tahun 1945 ini disusun oleh BPU PKI atau yang kita kenal dengan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kalian ingat di materi kelas 7. Nah, di mana MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat yang pertama. UUD NRI tahun 1945, yaitu perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali ya dalam perubahan. Ini kita harus tahu di sini proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntunan atau tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD NRI tahun 1945 di mana tahun 1945 ini secara singkat sebagai berikut. Yang poin yang ke A, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disaksikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ke B, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Dan yang ke C, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang ke D, khusus mengenai bentuk NRI tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, kalian perlu tahu bagaimana secara singkat dari pasal 37 UUD NRI tahun 1945 dari perubahan itu yang dilakukan. Nah, kita masuk di selanjutnya di mana perubahan UUD NRI tahun 1945 ini terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kita kenal sampai sekarang tidak ada perubahan, yang kalau misalnya kita waktu upacara bendera, pembukaan UUD itu selalu kita baca dan itu tidak pernah diubah.
lanjut di poin yang kedua, tetap mempertahankan NRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini penting sekali, sampai sekarang tetap mempertahankan. Yang poin yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam pemerintahan yang kokoh yang kuat. Yang keempat, penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang poin kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Ya, kalau kalian tahu tentang RUU Cipta Kerja. Nah, tujuan perubahan bersifat adendum dan kepentingan untuk rakyat atau masyarakat kita sampai sekarang. Nah, kalau kalian lihat skema atau perubahan UUD, di mana di situ kalian lihat di halaman 59, di poin yang kedua, ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UU Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah ketetapan MPR, di mana sementara dan ketetapan MPR rakyat yang masih berlaku sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR Indonesia tahun nomor I atau 1 MPR garing 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara di MPRS dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Nah, kita lanjut di poin yang ketiga. Undang-undang dan peraturan pemerintahan pengganti UUD. Nah, undang-undang sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal atau kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat yang ke-1 UUD NRI tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Jadi dalam undang-undang ada persetujuan DPR, ada persetujuan dengan Presiden atau bersama dengan Presiden. Nah, kalau kalian lihat di halaman 61 ada skema proses pembentukan undang-undang. Nah, diterbitkan Perpu atau peraturan pusat dan jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Nah, Perpu ini diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat yang pertama dan kedua dan ketiga yang memuat ketentuan sebagai berikut. Nah, poin yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam ihwal atau kepentingan yang memaksa. Nah, poin yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Poin yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Nah, poin yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, lanjut di poin yang keempat, peraturan pemerintah atau PP yang kita kenal dengan PP, singkatan PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, hal ini sesuai dengan UUD NRI tahun 1945, pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan sebuah pemerintah. Nah, di gambar sebelah kiri itu adalah salah satu contoh di mana peraturan pemerintah RI, yaitu salah satunya pemerintah perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, itu contohnya sebelah kiri. Yang kelima, peraturan presiden atau yang kita kenal dengan singkatan Perpres. Peraturan presiden adalah sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintahnya, perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
atau pengadaan jasa, itu contohnya di sebelah kiri. Lanjut di poin yang keenam, peraturan daerah atau perda provinsi. Nah, perda provinsi atau peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, kalau kalian lihat contohnya tentang Provinsi DKI Jakarta, di mana peraturannya di nomor 6 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Itu ada pasalnya, pasal 12 contohnya. Nah, setiap orang atau badan dilarang, ada berbagai macamnya di situ. Nah, kalau kalian masih banyak lagi provinsi ada di Indonesia ini. Yang masuk di poin yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota. Nah, perda kabupaten atau kota adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, sebelah kiri adalah contohnya. Nah, kita tadi sudah selesai menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan untuk share atau mungkin tanya secara WA, secara pribadi kepada Mr. Hari ya. Oke, kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari di hari ini, Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.